Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan praktik kerja lapangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan baik. Yang kami hormati Ibu Gustina Erlianti, Eshum MIP, selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang mendukung kami dalam menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan ini. Selanjutnya kami hormati Bapak Hendri Putra SIP selaku pembimbing praktik kerja lapangan yang telah banyak memberikan informasi dan membantu kami selama praktik kerja lapangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tentang kegiatan yang kami lakukan selama praktik kerja lapangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aulia Safira Ningrum dengan NIM 20026022. Saya Darasa Fatia Padharma dengan NIM 20026025. Saya Diwa Restika Putri dengan NIM 20026028. Saya Diva Zara Putriasi dengan NIM 20026055. Tata Usaha atau Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian administrasi yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman nomor 87, di mana bagian umum ini terletak pada lantai dasar. Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat bergerak di bidang pemerintahan dan mempunyai fungsi memberikan pelayanan publik. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, kami ditempatkan pada bagian umum dan keuangan, tepatnya di subbagian tata usaha dan kepegawaian. Selama melaksanakan tugas, kami mendapatkan bimbingan oleh semua staf yang ada di bagian umum dan keuangan. Bapak Hendri selaku Pamong menjelaskan mengenai beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan setiap bagian di bagian umum dan keuangan, terutama di subbagian tata usaha dan kepegawaian. Adapun bidang kerja yang kami lakukan selama praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut. 1. Bagian umum. Pekerjaan yang penulis lakukan di bagian umum tepatnya di subbagian tata usaha dan kepegawaian diantaranya seperti menyortir dan merapikan surat atau dokumen, pemberkasan arsip, mengagendakan surat masuk, mengantarkan surat atau dokumen ke revisi lain, memberi nomor SPT, SPPD, dan surat keluar, merekapitulasi data arsip, surat masuk dan surat keluar, menggandakan dan mencetak surat, serta memusnahkan surat atau dokumen. 2. Bagian keuangan. Selain melakukan pekerjaan di subbagian tata usaha dan kepegawaian, penulis juga melakukan pekerjaan di bagian keuangan seperti mengisi daftar pembayaran perjalanan dinas dan konsumsi untuk keperluan rapat-rapat di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sistem PKL di bagian tata usaha Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Praktik kerja lapangan di tata usaha Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan selama 2,5 bulan, dimulai pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023. Kegiatan PKL dilakukan sesuai dengan hari kerja yang berlaku di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Adapun kegiatan yang kami lakukan pada bagian tata usaha Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu pertama, menyortir dan merapikan surat atau dokumen tahun 2020. Kami ditugaskan untuk menyortir dan merapikan surat dan beberapa dokumen tahun 2020. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan adalah pertama, kami mengambil tumpukan arsip surat lalu menyortir sesuai tahun. Yang kedua, setelah arsip sudah tertata rapi berdasarkan tahun, kemudian kami melakukan identifikasi kembali berdasarkan permasalahan arsip surat tersebut dengan melihat kode klasifikasi instansi. Selanjutnya arsip surat dimasukkan ke dalam map khusus arsip instansi atau folder dan ditulis tahun serta perihal arsip surat. Selanjutnya pemberkasan arsip. Tugas ini lanjutan dari tugas hari sebelumnya, yakni menyortir dan merapikan surat atau dokumen tahun 2020. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, setelah arsip surat dimasukkan ke dalam map folder, kami kemudian akan menyiapkan sekat yang terdiri dari sekat primer, sekat sekunder, dan sekat tersier. Setelah itu, kami menyiapkan pelabelan sekat, memberikan identitas pada sekat sesuai dengan klasifikasi arsip, yaitu masalah pada sekat primer, submasalah pada sekat sekunder, dan sub-masalah pada sekat tersier. Kemudian,
Kami akan memasukkan ke dalam rak filing kabinet, lalu ditempatkan sekat primer, sekat sekunder, dan sekat tersier secara berurutan. Selanjutnya yaitu mengagendakan surat masuk. Surat masuk adalah surat yang masuk ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Surat yang masuk dari instansi atau organisasi lain diterima oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat atau security yang bertugas untuk menerima surat. Biasanya semua surat masuk diantarkan ke bagian umum, tepatnya di subbagian tata usaha dan kepegawaian. Selanjutnya, mengisi lembar disposisi. Setelah surat masuk yang diterima diagendakan, kami kemudian mengisi lembar disposisi. Setelah lembar disposisi adalah lembar yang disediakan oleh pencatat atau agendaris yang dipergunakan untuk membubuhkan disposisi pimpinan. Penggunaan lembar disposisi ini dilakukan ketika proses penyampaian surat kepada pengarah surat. Namun, surat yang ditujukan untuk komisi dan fraksi tidak perlu mengisi lembar disposisi. Hal-hal yang harus diisi pada lembar disposisi adalah: yang pertama, surat dari nama instansi atau organisasi yang mengirim. Yang kedua, tanggal surat, tanggal pembuatan surat. Yang ketiga, diterima tanggal. Yang keempat, pukul. Yang kelima, nomor surat, berisi nomor urut terbitnya surat, kode surat, dan angka tahun pembuatan surat. Yang keenam, lampiran. Yang ketujuh, sifat surat. Yang ke-8 kode, yang ke-9 nomor urut, yang ke-10 perihal atau isi ringkas surat, dan ke-11 mengagendakan dan mencetak surat atau dokumen. Selanjutnya mengantarkan surat atau dokumen atau paket ke divisi lain. Kami juga ditugaskan untuk mengantarkan surat atau dokumen atau paket ke divisi lain yang berada di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Misalnya surat masuk yang sudah dicatat di buku agenda dan sudah di staples dengan lembar disposisi yang sudah diisi, kemudian diantarkan kepada penerima surat atau divisi lain dengan meminta tanda tangan atau tanda terima sudah menerima surat di buku agenda. Begitupun ketentuannya pada surat undangan untuk ketua dan surat undangan untuk satuan. Selain itu, penulis juga ditugaskan untuk mengantar surat, dokumen dan paket yang ditujukan untuk bagian komisi dan bagian fraksi, namun tanpa mengisi lembar disposisi. F. Penomoran surat keluar. Surat keluar adalah surat yang akan dikirim ke instansi lain atau perusahaan lain sesuai dengan alamat yang dituju. Surat keluar merupakan surat yang sudah lengkap, bertanggal, bernomor, berstempel, isi surat yang sudah benar, dan ditandatangani pejabat yang berwenang atau pimpinan kantor, yang dibuat oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk ditujukan atau dikirim kepada instansi, kantor, atau lembaga lain. Biasanya, surat keluar dibuat oleh staf divisi yang terlibat yang kemudian ditandatangani oleh pimpinan instansi. Tugas kami di sini adalah memberikan nomor agenda untuk surat keluar. Hal-hal yang dicatat di dalam buku agenda surat keluar adalah nomor urut agenda, nomor surat, tanggal keluar surat, perihal, dan alamat yang ditujukan. Selanjutnya yaitu memberi nomor SPT dan SPPD. Dalam hal ini, karyawan akan datang ke bagian umum untuk meminta nomor SPT dan SPPD. Di sini, kami terlebih dahulu mencatat atau mengagendakan SPT dan SPPD ke dalam buku. Hal-hal yang dicatat dalam buku SPT dan SPPD adalah: yang pertama, untuk SPT, yang dicatat adalah nomor urut, nama atau gelar yang akan melakukan perjalanan dinas, jabatan, tanggal berangkat, tanggal kembali, dan kota tujuan perjalanan dinas. Untuk SPPD, yang dicatat adalah nomor urut, nama atau gelar yang akan melakukan perjalanan dinas, jabatan, nomor SPT, tanggal kembali, dan kota tujuan perjalanan dinas. Selanjutnya, merekapitulasi data, arsip, surat masuk, dan surat keluar. Kami melakukan penanganan dalam merekapitulasi data arsip surat masuk dan surat keluar dengan mengelompokkan data tersebut berdasarkan bulan diterima dan dikeluarkan surat tersebut. Tujuan dari perekapan data arsip ini yaitu untuk membuat laporan tahunan sudah berapa arsip yang masuk dan dikeluarkan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada setiap bulannya, serta lebih memudahkan jika melakukan penemuan kembali surat arsip tersebut. Pengalaman positif dari kegiatan praktek kerja lapangan. Pengalaman positif merupakan suatu pengalaman berharga yang dapat dijadikan pembelajaran oleh seseorang yang mengalaminya. Selama kegiatan praktek kerja lapangan yang berlangsung, banyak sekali pengalaman positif yang kami peroleh. Di antaranya yaitu kami diajarkan cara melakukan pemberkasan dan penyimpanan arsip ke filing kabinet, cara mengagendakan surat masuk dan memberikan nomor pada surat keluar, SPT dan SPPD, dan kami juga diberikan kesempatan secara langsung untuk dapat
mengenal dan berbaur dengan staf-staf di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kami juga diajarkan menggunakan mesin fotokopi, serta kami juga diajarkan cara mencari kode klasifikasi pada surat. Tantangan yang dihadapi selama melakukan praktik kerja lapangan dalam bidang kearsipan adalah yang pertama, yaitu ruangan penyimpanan arsip kurang luas. Yang kedua, kekurangan sarana dan prasarana dalam melakukan pemberkasan arsip seperti sekat. Yang ketiga, perhitungan surat pada akhir bulan yang masih dilakukan secara manual, sehingga buku agenda harus dibuka satu persatu untuk mengetahui berapa jumlah surat yang masuk setiap bulannya. Yang keempat, dalam mengisi lembar disposisi, bagian kode klasifikasi kadang tidak diisi karena penulis kesulitan dalam menentukan kode klasifikasi pada surat tersebut.